Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat siang pemirsa, saya Anggi Hasibuan. Ini kita sudah mendekati weekend, artinya Anda sudah harus bersiap-siap untuk arus balik. Untuk itu, Monitor Mudik kembali untuk Anda memberikan informasi lengkap yang bisa dijadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan langsung oleh tim kami di lapangan. Dan pada hari plus 3 Hari Raya Idul Fitri, arus balik di Tol Cipali pemirsa terpantau lengang, sementara jalan arteri Cirebon mengalami peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta. Selain itu, Korlantas telah menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas di Tol Cikatama untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Untuk mengetahui situasi terkini, bergabung bersama kami langsung ada Joy Jones dari Rest Area 208 dan Elma Rosana di Gerbang Tol Cikatama. Kita akan ke Joy terlebih dahulu. Joy, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Kondisi terkini di Tol Cipali saat ini kondisinya ramai lancar pemirsa. Memang volume kendaraan sejak H+1, H+2 dan H+3 hari ini, volume kendaraan di arus balik terus meningkat termasuk pada hari ini. Namun volume kendaraan yang meningkat masih belum menyebabkan penumpukan atau kemacetan di jalan tol Cipali ini. Namun karena ini Hari Raya Idul Fitri juga adalah H+3, maka kenaikan volume kendaraan yang cukup tajam bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, tim kepolisian telah menyiapkan beberapa skenario. Ada 2 skenario yang akan diberlakukan sewaktu-waktu di jalan tol Cipali ini. Yang pertama adalah kontraflow dan yang kedua adalah one way. Nah, ini akan terlihat akan dilakukan oleh tim kepolisian melihat kondisi atau diberlakukan secara situasional. Pemirsa, secara situasional, namun dari informasi yang kami dapat direncanakan nanti sore sudah mulai dilakukan persiapan untuk melakukan one way dari kilometer 188 sampai 70 Tol Cipali. Oleh sebab itu, bagi Anda yang berencana untuk melalui jalan Tol Cipali untuk terus berhati-hati dan melihat rambu-rambu atau arahan dari pihak kepolisian karena rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika memang diperlukan. Namun pemirsa, sebelum saya tiba di Tol Cipali ini, tepatnya di kilometer 208B Tol Cipali, kami tim Monitor Mudik Metro TV telah menyusuri jalan arteri Cirebon. Dari hasil penelusuran kami tadi terlihat bahwa sama halnya dengan Tol Cipali, di jalan arteri Cirebon juga sudah terjadi peningkatan volume kendaraan di arus balik. Terlihat dari para masyarakat yang mengendarai roda 2 mengenakan pakaian lengkap seperti itu pemirsa, mengenakan jaket dan juga membawa kardus dan tas besar sehingga bisa dipastikan bahwa itu adalah pemudik yang pulang dari libur lebaran menuju kota Jakarta. Namun sama halnya dengan Cipali, Tol Cipali, di jalan arteri juga penumpukan belum terjadi, hanya terlihat antrian sedikit di simpang-simpang jalan karena ada lampu lalu lintas. Demikian Anggi dan juga pemirsa, bagi Anda sekali lagi kami ingatkan untuk tetap waspada dan berhati-hati selama arus balik ini. Kembali ke studio Anggi. Baik, terima kasih Joy yang berada di Cirebon. Kali ini pemirsa kita bergeser ke gerbang Tol Cikatama, ada rekan Elma Rosana di sana. Elma, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan, Elma? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Hingga siang ini masih belum ada rekayasa lalu lintas baik kontraflow maupun one way yang dilaksanakan di jalan tol Jakarta Cikampek. Namun memang rencananya hari ini akan diberlakukan one way lokal dari kilometer 188 Tol Cipali hingga kilometer 70 Tol Cikampek, yang mana dari rekayasa lalu lintas ini akan berlaku secara situasional. Anggi, jika kita melihat dari kepadatan atau lonjakan volume kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini biasanya akan semakin padat atau menumpuk pada sore menuju malam hari. Dan terkait dengan one way lokal sendiri, apabila memang hari ini rencananya akan dilaksanakan, maka clearing rest area ini akan dilaksanakan 1 jam ataupun 2 jam sebelum one way lokal diberlakukan dari kilometer 188 Tol Cipali hingga kilometer 70 Tol Cikampek.
Nah, terkait dengan rekayasa lalu lintas kontraflow juga sampai siang ini masih belum dilaksanakan atau buka tutup kontraflow ini masih menjadi antisipasi dari pihak Jasa Marga apabila memang terjadi lonjakan dari volume kendaraan yang melintas. Biasanya kontraflow ini akan dilakukan atau dibuka dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 secara situasional. Dan memang untuk situasi terkini, Anggi, di Jalan Tol Jakarta Cikampek, ini tepatnya di gerbang Tol Cikampek Utama atau Cikatama tempat saya melaporkan, ini masih terpantau lancar yang mana kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga bus yang dapat melintas dengan kecepatan rata-rata 60 sampai dengan 100 km per jam. Dan memang untuk arus balik ini akan diprediksi jatuh pada hari ini 3 April sampai nanti 7 April 2025. Dan untuk maka dari itu memang jika kita melihat dari data yang dihimpun oleh Jasa Marga Trans Jawa Tol, ini memang sejalan yang mana terjadi peningkatan dari volume kendaraan yang melintas kembali ke arah Jakarta dari timur Trans Jawa. Jika dibandingkan dengan H+2 Lebaran kemarin, Anggi dan juga pemirsa, hari ini terjadi peningkatan dari kendaraan sebesar atau sekitar 42%. Namun untuk yang mengarah dari Jakarta ke timur Trans Jawa ini justru terjadi penurunan sekitar 33%. Dan tentu dari kendaraan yang melintas sampai saat ini masih lancar begitu ya, dapat terus atau belum adanya rekayasa lalu lintas karena memang belum adanya lonjakan dari volume kendaraan. Dan tentu apabila hari ini memang ada peningkatan yang signifikan, maka sudah ada antisipasi yang telah dilakukan oleh pihak Jasa Marga maupun Korlantas sendiri, seperti adanya jalan tol fungsional, jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan yang telah diberlakukan sejak 2 April 2025 kemarin sesuai dengan diskresi kepolisian yang difungsikan dari pukul 7 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan one way-nya sendiri, one way lokal ini akan dilakukan secara bertahap, yang mana nanti bila hari ini dilakukan one way lokal tahap pertama dari kilometer 188 sampai kilometer 70, maka apabila besok dilihat masih deras arus dari arah timur ke Jakarta, maka akan dilakukan one way tahap kedua, yakni pada kilometer 246 sampai kilometer 188. Dan pada 5 April apabila dari data yang dihimpun Jasa Marga masih terjadi peningkatan atau lonjakan yang signifikan, maka akan diberlakukan one way tahap ketiga, yakni dari Batang ataupun dari Kali Kangkung. Sedangkan untuk one way nasional akan dilakukan pada tanggal 6 April 2025 dari tol Kali Kangkung sampai tol Cikatama. Nah, memang untuk one way nasional ini pada 6 April karena memang 6 April diprediksi menjadi puncak dari arus mudik sendiri, Anggi dan juga pemirsa. Selain itu untuk antisipasi lainnya, memang dari pihak Jasa Marga ini telah menyiapkan adanya gardu tambahan di gerbang tol Cikatama 8. Sampai saat ini memang ada secara keseluruhan ada 30 gerbang tol yang difungsikan, dan nanti apabila pada puncak arus balik terjadi peningkatan yang cukup signifikan, maka gerbang tol Cikatama 8 yang berjumlah 5 gardu akan difungsikan kembali. Nah, demikian Anggi yang dapat saya laporkan. Untuk selanjutnya akan ada laporan dari rekan kami Minanti Rohanta yang ada di Simpang Jomin. Silahkan Minanti dengan laporan Anda. Ya, saat ini saya sudah berada di Simpang Jomin Cikampek. Jadi lokasi saya berada ini merupakan jalur mudik nih, baik dari Jakarta menuju ke Cirebon ataupun sebaliknya dari Cirebon ke arah Jakarta. Jika dilihat di sini di dua sisi ini memang masih banyak ya pemudik yang melintasi jalur ini, tapi masih didominasi oleh pemudik yang membawa kendaraan motor. Contohnya nih, di depan saya sudah ada motor yang terparkir, dan memang di sisi kiri Simpang Jomin ini banyak warung. Jadi pemudik bisa beristirahat. Saya akan coba tanya-tanya sedikit sama pemudik. Permisi Bapak, Ibu, izin mau nanya-nanya sedikit. Bapak boleh berdiri di samping saya. Izin ya Pak, namanya siapa Pak? Saya Satria. Bapak Satria, ini motornya ya Pak, bawa barang banyak. Mau mudik kemana ini Pak? Saya mau ke Cirebon. Cirebon dari arah? Dari Bekasi. Bekasi, Cirebon. Berarti berapa lama perjalanan? Kurang lebih perjalanan 4 jam. 4 jam, makanya ini Bapak melipir untuk makan siang ya? Iya, saya makan siang, bawa anak juga kan.
Bapak tadi makan apa di sini, Pak? Tadi saya makan mie. Oh, makan mie ayam Mie bener ya. ayam. Selain itu nanti kalau untuk di jalan nih Pak kan 4 jam lagi nih. Iya. Bawa apa nih Pak asupannya untuk di jalan? Saya bawa, tadi saya beli ini juga, sama bawa ini. Air mineral ya Pak ya. Mineral, sama saya bawa ini Apa permen itu, ini Pak? nih. Boleh ditunjukkan? Maaf ya Pak sambil Iya. saya lihat. Oh Bapak bawa permen ini? Iya, Permen apa ini Pak? permen super. Kenapa Bapak bawa permen super super? Ini kalau makan permen ini sambil bawa motor tuh melek mata, jadi pleng gitu jatuhnya. Oke, Dia nggak ngantuk. baik, karena Bapak bawa permen super, ada bantuan untuk mudik dari Super Meleknya Jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Ah, iya. Silakan Bapak, boleh diterima. Terima kasih. Baik, makasih banyak Bapak, Ibu, Kakak, makasih. Hati-hati di jalannya, selamat ya sampai Cirebon. Sama-sama Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini diingatkan kembali nih bagi pemudik yang membawa kendaraan roda 2 atau motor untuk tetap berhati-hati, jangan mengantuk, dan apabila lelah bisa nih melipir ke pinggir jalan Simpang Jomin ini karena banyak warung untuk beristirahat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ya pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan bisa dijadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu baliknya kapan dan jalur mana yang aman supaya selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, balik lebaran aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.